Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Berasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang diudarakan langsung dari Jalan Setiabudi nomor 19 telepon 2038329 atau ke WA 0812201023 ya. Insyaallah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu harapan kami para pecinta Embun Pagi tetap dalam keadaan sehat walafiat yang sedang diuji dengan berbagai masalah. Semoga masalah ini jadi awal datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sikapi masalah itu dengan baik karena innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih ya. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya ya. Nah, ini penting ya. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya ya. Layanan WA atau SMS 0812201023 bisa dipergunakan ya. Ini untuk yang baru saja gabung nih tiap hari Sabtu tiap hari Sabtu ya. Tiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 6. Kebetulan subuhnya jam 4:30 lebih, jadi agak telat sedikit, mohon dimaafkan ya. Nah, ini untuk yang nanyakan udah, Pak, saya sering zikir baca tasbih ya, subhanallah wa bihamdihi. Karena ibu saya sebelum wafat sempat ngobrol. Katanya kalau ingin dapat ketenangan batin, banyaklah baca tasbih, banyaklah baca takbir dan yang lainnya. Intinya tasbih dibaca. Salah satu yang disampaikan adalah tasbih subhanallah wa bihamdi. Ya, dalam ajaran Islam atau dalam hadis-hadis Nabi ya, yang namanya tasbih itu sangat utama ya, sangat utama. Man qala subhanallah wa bihamdihi, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi ya, fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah, 100 kali, khutat khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya, ingkanat misla dawadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi kalau begitu, orang yang banyak baca tasbih bukan semata-mata zikir memuji kepada Allah, tapi akan menggugurkan dosa. Ahabbul kalami ilallah ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdihi. Hadis yang lain ya. Perkataan yang paling disukai Allah, hendaklah seseorang hamba mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Itu hadis Nabi ya, dalam hadis Tirmizi dari Abu Dzar. Ahabbul kalami ilallah ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdihi. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ketika kita baca subhanallah wa bihamdihi, saat itulah dosa kita berguguran. Bukan hanya itu termasuk ahabbul kalam ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Berikutnya, Ustadz kami sering bantu setiap ada bencana, kami terlibat di situ. Karena kami punya komunitas LSM yang sering mengumpulkan pakaian layak pakai, mengumpulkan dana untuk membantu yang bencana alam. Tapi kami sering kebagian karena ada persentase tertentu untuk yang mengumpulkan. Dari 2,5% sampai 10%. Itu halalkah itu ya? Halalkah persentase itu? Ya begini ya, ada yang disebut dengan musyakarah, ada yang disebut dengan tanda terima kasih. Ada yang disebut dengan upah karena prestasi kerja ada. Selama layak ya, selama layak, tidak berlebihan, gak ada masalah. Itu tanda terima kasih.
2,5%, paling besar 10%, nggak ada masalah, silahkan. Karena dengan mengumpulkan harta, mengumpulkan rezeki untuk yang kena bencana alam saja udah pahalanya besar. Kan kata Nabi, ahibalin nas matuhibbu li nafsih. Cintailah manusia seperti kau mencintai dirimu. Gitu ya. Cintailah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ahibbalin nas matuhibbu li nafsih. Ahibbalin nas matuhibbu li nafsih. Cintai sama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itu hadis Nabi. Jadi ketika kita ngumpulkan khusus itu untuk pakaian layak pakai, ada yang makanan, ada yang obat-obatan, ada yang pakaian dewasa, pakaian bayi, saat itu tidak semata-mata ibadah sosial, tapi saat itulah kita melaksanakan perintah Nabi. Kita sedih, ada gempa, kita sedih, ada banjir, bencana alam yang lain, ya. Tapi lebih sedih lagi siapa? Kita lebih sedih lagi orang yang mampu nyumbang tapi tidak mau nyumbang. Itu yang paling sedih. Nah, makanya itu kesempatan ya. Buat kita kesempatan membantu. Buat mereka musibah, buat kita kesempatan. Karena apa yang diberikan kepada orang lain, apapun bentuknya, walaupun mungkin kecil menurut kita, tapi karena ketulusan, keikhlasan, bisa jadi akan datang lebih besar dari Allah. Percayalah, pertolongan Allah itu datang karena kita membantu sama. Belum lagi ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang Maha Penyayang. Satu saat sayang Allah kepada kita bukan karena lamanya berzikir, tapi karena kita menyayangi sesama. Gitu ya. Teruskan masalah persentase halal, tapi tentu sesuai dengan kesepakatan, musyawarah bersama. Gitu. Saya mau tanya bagaimana caranya supaya saya menjemput kasih sayang Allah. Ya, menjemput kasih sayang Allah itu at-turuqu ilallah ada di anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Jadi sangat banyak gitu ya. Nah, karena sangat banyak, maka silahkan. Mau menjemput kasih sayang Allah dengan ritual, silahkan. Kita perbanyak ibadah ritual. Sudah loh sholat 5 waktu, udah dapat kasih sayang Allah. Ingin tambah kasih sayang Allah, tambah dengan qobliyah ba'diyah. Sudah qobliyah ba'diyah, tambah dengan sholat tahajud. Masih juga ingin dapat kasih sayang Allah, tambah dengan sholat duha. Masih juga ingin dapat kasih sayang Allah, tambah dengan tadarus. Jadi orang yang rindu dengan kasih sayang Allah, dia akan meningkat setiap hari amal solehnya. Begitu ya. Bahkan kalau perlu nggak lemur. Perlu nggak lemur ya. Bukankah para sahabat kadang-kadang sehari semalam, kadang-kadang semalaman dia menghatamkan Al-Quran. Konon kabarnya Sayyidina Utsman sempat witir hanya 1 rakaat. Tapi seluruh ayat Quran beliau baca, selesainya sampai subuh. Ini luar biasa ya. Kenapa? Karena ingin kasih sayang Allah. Nah, yang kedua, kasih sayang Allah itu akan turun karena ibadah sosial. Terlibatlah dalam ibadah sosial, membantu sesama. Saya ketemu seseorang ya, orang Bekasi, namanya komunitas tenda biru ya. Nah, karena kalau ngumpul pasti di bawah rumah yang catnya biru katanya ya. Terus kok agak lama nih, pada kemana nih gitu. Ternyata di mobilnya itu banyak makanan kucing ya. Ada kebiasaan kalau ada kucing yang terlantar atau butuh makanan, dia tidak segan-segan berhenti ngambil makanan, langsung dikasihkan. Saya tanya, Mas In udah lama begitu? Alhamdulillah Pak, sejak saya SMP. Itu dari mana? Saya bilang, perintahnya. Saya dapat amanah awalnya kucing yang ada di rumah. Dari kakek saya katanya. Karena kakek saya itu kucingnya 21 katanya. Semua dikasih makan, dikasih minum. Dan alhamdulillah kakek saya itu rezekinya mengalir katanya. Dan disadari atau tidak katanya Pak Ustadz, saya dapat rezeki sampai beli mobil baru ini, salah satunya adalah saya yakin karena menebarkan kasih sayang kepada binatang. Ini salah satu contoh ya. Ternyata kepada kucing saja itu Masya Allah ya, bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Itu yang disebut dengan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman.
orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Begitu ya. Berikutnya, bolehkah kita tasbih disatukan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Oh boleh, silakan ya. Dan dalam hadis itu katanya tidak mengapa dengan mana saja kamu memulainya gitu ya. Ahabbul kalami ilallah ta'ala arba'un. Perkataan yang dicintai oleh Allah itu ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tiada mengapa atau boleh dengan mana saja kamu memulainya gitu. Mau dari tasbih boleh, mau tahlil boleh, boleh sendiri-sendiri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh disatukan, gitu ya. Boleh disatukan, boleh sendiri-sendiri. Berikutnya, ini Pak Ustadz, saya kemarin dengar khutbah ya saya khutbah Jumat di mana kemarin ya, kemarin itu di Setradago ya, Masjid Al Ansor ya, dengan Pak Ji Walid ya, alhamdulillah kemarin ketemu ya, mengenai berjamaah sholat ya. Ini karena kondisi COVID ya, saya berjamaah di rumah dengan istri. Karena kata dokter pribadi saya, katanya kerumunan itu akan mendatangkan corona. Akhirnya saya memisahkan diri dari masjid. Tapi lama-lama saya jadi jenuh di rumah. Rindu dengan jamaah sholat. Ya gini, berjamaah itu di masjid itu aman, nyaman. Berjamaah itu ada yang berjamaah nilainya paling tinggi, yaitu subuh dan isya. Apalagi lagi udara begini dingin ya, Masya Allah ya. Saya tadi dari rumah tuh udah 18 atau 19. Hujan, muruh mui apa? Kelah muruh mui asal hatanya marah mai gitu ya. Ya, mohon maaf. Nah, berangkat subuh itu paling besar pahalanya. Kedua isya paling besar pahalanya. Jangan hilang semuanya ya, karena pasti di antara jamaah sholat itu ada yang sedikit jamaahnya. Ambil yang sedikit kalau kita takut. Atau kita jaga jarak, boleh, nggak ada masalah ya. Jaga jarak. Memang dalam hadis itu yang paling bagus rapat kan, tapi karena kondisi penyakit ya, kondisi virus boleh direnggangkan. Dalam satu riwayat Nabi SAW pernah melarang seorang sahabat ke masjid. Kenapa? Habis makan bawang. Bawang merah dimakan terus mungkin bau. Masuklah ke masjid tapi engkau agak jauh dari yang lain, supaya baumu tidak mengganggu pada orang lain. Itu bawang ya, apalagi penyakit. Itu satu. Kedua, karena subuh dan isya paling bagus itu yang 27 derajat. Dalam keterangan yang lain, dalam kitab yang lain, yang di luar itu 25. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, 100.000, yaitu di Masjidil Haram. 1.000 di Masjid Nabawi, 500 di Masjidil Aqsa. Sedangkan dengan umroh itu di Masjid Kuba. Itu ya. Nah, karena itu pendengar Pecinta Mun Pagi, jangan hilang semuanya. Misalkan ambil udah kelihatan duhur agak renggang,
agak sedikit jamaknya zuhur. Karena kata Nabi SAW, kalau engkau melihat seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid, masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia adalah orang beriman. Jadi iman itu ditentukan oleh ke masjid atau tidak. Ada orang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya mesti ke masjid, sedangkan saya nggak lihat. Kata Nabi, kedengarankah suara adzan ke rumahmu? Kedengaran ya Rasulullah. Akhirnya orang buta itu ngerondang. Kata Nabi, la salata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu ya. Allah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau ke rumah, kapan bisanya? Ya setelah hari Senin aja, WA-an pagi ya. Pagi-pagi WA. Kedua jangan lupa tepat waktu. Ini yang paling penting ya. 10 ya jam 10 kurang 10 udah di sana. Jangan sampai jam 10 baru berangkat. Nah, kita sering ingin dihormati orang-orang lain. Kadang-kadang kita sendiri tidak pernah menghormati orang lain ya. Nah, orang ka batur ka orang kudu tepat, orang ka batur itu pernah tepat gitu. Diusahakannya janjian nanti. Saya punya anak paman di rumah. Kata Ustadz harus ada anak yatim. Betul ya, silahkan ada anak yatim. Karena itu sebaik-baik rumah. Kata Nabi, sebaik-baik rumah itu yang ada anak yatimnya. Yatimun mukramun, anak yatim yang dimuliakan. Ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukramun. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Itu. Ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukrimun. Mau diambil dari saudara silakan, diambil dari sahabat silakan, teman silakan, sengaja ke panti asuhan silakan. Karena sebaik-baik rumah itu adalah yang ada anak yatimnya. Tapi mukramun yang dimuliakan. Makna dimuliakan itu pendidikannya diperhatikan. Makna dimuliakan itu makanannya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan. Apa yang kita makan juga harus dimakan oleh dia. Jangan sampai ada kesenjangan, apalagi diperalat mengatasnamakan anak yatim nih, hati-hati ya. Ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukramun. Sebaik-baik rumah yang dicintai Allah adalah yang ada anak yatim. Nah, cuma ini saya suka marah kalau dia nakal. Saya khawatir termasuk menghardik. Kalau menghardik itu kan bisa merusakan agama. Bolehkah seperti itu? Boleh, selama kita mendidik niatnya. Pamannya ada kesepakatan nih, kalau melanggar digundul, kalau melanggar dijeber cepilnya, boleh. Tapi niatnya untuk mendidik. Karena ada anak yang dia sadar dia jadi baik karena orang itu dididik dengan keras, ya, keras. Ya, berikutnya dari 258. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Pencerahannya gimana nih? Uang saya dipinjam sama teman saya, tapi sampai saat ini dia belum bayar. Kalau ditagih banyak alasan, padahal dia termasuk yang mampu untuk bayar. Mohon pencerahannya. Jadi gini ya. Barakallah ala sahlil qada. Ada keterangan yang lain. Barakallah samhan. Barakallah ya, barakah Allah itu datang kepada orang yang samhan. Idza ba'a samhan. Idza ishtara samhan. Idza qada sam'an, idza qada sam'an. Terus sam'an. Sam'an itu artinya mempermudah ya. Nah, apa yang dimaksud? Mempermudah penjualan, mempermudah pembayaran, mempermudah penagihan, mempermudah bayar qada. Nah,
Qadha itu bayar utang. Kalau ingin berkah bukan hanya dengan sholat tahajud. Kalau ingin berkah bukan hanya berkah itu dengan sholat witir. Bukan hanya berkah itu dengan baca Quran. Tapi termasuk mempermudah pembayaran. Kalau kita pinjam. Mempermudah. Jadi kalau pinjam mudah. Bayar pun harus mudah. Udah pinjam ini papayahan gitu ya. Pas bayar jadi nanti icuk colek ya. Ujungnya kita kesal. Kayak kita yang punya utang. Padahal dia punya utang. Marah lagi itu keliru. Jadi barokah Allah itu pada mempermudah pembelian, mempermudah pembayaran, mempermudah penagihan. Nah, itu termasuk barokah. Jadi kalau teman kita pinjam uang sama kita, sampai saat ini susah bayar, maka lambat laun berkah bisa hilang. Nah, makanya diingatkan, Kang, atau Teh, atau A, atau Mang, atau Bah, bukan apa-apa, saya ingetin kamu itu supaya apa? Kamu berkah. Karena keberkahan itu datang salah satunya mempermudah pembayaran. Itu ya. Nah, yang ingatin berkah, yang diingatin juga berkah. Gitu. Ya, berikutnya masih bersama 102,3 Rasa FM ya, jangan kemana-mana. Kita simak syair lagu berikut ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Bersama 102,3 Rasa FM, luar biasa suaranya ungu ya, Taubat. Mudah-mudahan jadi pengingat khusus buat saya dan untuk pendengar Rasa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Punten mau tanya, saya dan suami sholat berjamaah, tapi saya sholatnya duduk, boleh tidak? Atau saya sholatnya sendiri karena lutut saya sakit. Ya, sholatnya sesuai dengan kemampuan dan berjamaahnya sah. Tetap berjamaah selama ada teman, selama ada kesempatan untuk berjamaah, sekalipun posisi duduk, imam duduk, makmum berdiri, atau imam berdiri, makmum duduk, tetap berjamaah. Bahkan demi berjamaah boleh sholat 2 kali. Pokoknya suami datang belum sholat, kita ikut temani suami, itu termasuk ngejar berkah. Kita belum sholat, suami sudah sholat. Nah, istri datang, suami nemani istri jadi imam. Itu membuka barokah. Yang dianjurkan itu kan satu berjamaah sholat, kedua makan. Sudah makan di luar, ternyata istri kita nyiapin makanan. Makanlah, bahkan pura-pura lahap. Nah, banyak koordinasi yang baik. Bu, nih bapak datang jam 1, mamanya. Jam 12 ada yang ngasih makan dikit. Nanti dilanjutkan di rumah. Itu termasuk apa? Barokah. Fa innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu datang karena makan bersama atau karena berjamaah. Apa bisa dosa syirik dapat diampuni Allah meskipun sudah taubat nasuha? Ya, untuk 804 ya, dosa apapun, saya ulang ya, dosa apapun termasuk syirik dimaafkan Allah dengan catatan dia taubat. Kalau dosa syirik tidak dimaafkan, nanti para sahabat yang mu'alaf itu dulunya Masya Allah, itu banyak yang bekas penyembah berhala, penyembah benda-benda dan yang lainnya. Karena taubat dimaafkan Allah. Karena ada hadis afulu akbaru min zambika, maaf Allah lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Kalau kita masuk pinggir laut, masukkan telunjuk, angkat dari ujung telunjuk ada air yang jatuh. Itulah dosa manusia, sedangkan lautan yang luas adalah ampunan Allah. Begitu ya. Gak usah khawatir ya. Allah itu lebih banyak ampunannya daripada azabnya. Apakah boleh bersolawat dan zikir sambil masak atau sambil dengar musik atau sambil baca? Selama bisa membagi suara, selama bisa membagi waktu, bisa, silahkan. Ya, pokoknya pergi ya, baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, tiba-tiba karena terbiasa, ya, kalau pergi ke rumah saya coba ngintip istri saya tuh kadang-kadang ya, sering bersolawat ya kalau habis masak. Apalkan
ya, ada sholawat segala macam lah nyanyi lebih baik ya daripada tung tereng tepuguh. Boleh, nggak ada masalah. Istighfar juga sama, tasbih juga sama, begitupun zikir yang lain. Minimal ngapal ke nyanyi lah, minimal gitu ya, nyanyi sholawat maksudnya, boleh ya, asal bisa membagi waktu. Ustadz, saya terbatas hafalan doa. Kalau baca doa selalu yang pendek, kadang-kadang hanya baca Asmaul Husna, saya lihat terjemahnya. Contohnya kalau ingin rezeki saya panggil ya Rozak. Apakah doa saya diijabah oleh Allah walaupun pendek? Ya bukan hanya bukan pendek panjangnya, yakin tidak dengan doa itu. Saya ulang ya, doa itu bukan pendek panjangnya, yakinkah dengan doa itu? Karena ada hadis gini, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Walaupun panjang ngagepai gitunya, sebaraha lembar, tapi nggak yakin, hanya selewat saja. Ya begitulah gambaran Allah perhatian kepada kita. Kalau kita ragu, Allah pun ragu. Walaupun pendek, ya Allah, tapi dia yakin dengan lafaz ya Allah itu, boleh jadi yang pendek lebih diijabah. Karena anjuran dalam Quran, qulid Allah, panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awidur Rahman atau panggil Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyam matanu falahul asmaul husna, atau panggil yang lain karena Allah itu punya asmaul husna. Berdasarkan surat Al-Isra 110 ini termasuk dasar boleh kita berdoa dengan lafaz yang pendek. Bahkan ada hadis begini, idza qala al-'abdu ya Rabbi, ya Rabbi, qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta. Apabila seorang hamba mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku, Allah akan menjawab, ku dengar panggilanmu, hei hambaku. Sal tu'ta, mintalah, ya, pasti akan kuberi. Itu ada hadis. Hanya ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, itu kan. Nah, hanya itu hadis Nabi. Lihat hadis Abu Daud dari Aisyah. Idza qala al-'abdu ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta. Apabila seorang hamba mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku, qala Allah labbaika 'abdi, Allah akan menjawab, ku dengar panggilanmu, hai hambaku. Sal tu'ta, mintalah engkau dengan ya Rabbi itu, pasti aku beri. Gitu ya. Itu pendek kan, hanya ya Rabbi, ya Rabbi, begitu. Ya Pak Ustadz, upami nu maut di adanan saurna teu kengeng, ya begini ya, adzan itu ya adzan itu untuk sholat, adzan itu untuk alhis penangkal rasa takut, adzan itu untuk pendidikan, ya bisa juga adzan itu untuk pengumuman. Nah, kapan adzan untuk sholat? Bila sudah tiba waktu sholat. Adzan zuhur berarti perintah sholat zuhur. Adzan asar berarti perintah sholat asar. Nah, ada juga adzan pendidikan. Lihat hadis Ibnu Abbas. Anak lahir, adzan telinga kanan, qomat telinga kiri. Itu bukan nyuruh sholat. Karena anak itu kan belum balik. Itu adzan untuk pendidikan. Sebelum mendengar kata-kata yang kotor, harus lafaz azan dulu. Nah, ada juga adzan untuk alhis, ya, untuk penangkal rasa takut. Saya pernah ada satu kasus, ya, kalau pergi ke Garut itu, coba lihat Kadungora Leles, Dano, langsung lihat ke sana ada Gunung Mandalawangi. Nah, saya pernah pergi ke Lombok, ada seorang bapak cerita, itu gunung apa? Dia cerita ini gunung banyak yang hilang Ustaz katanya. Dan pernah ada yang pendaki hilang, kemudian ketemu setelah yang mencari itu azan. Azan itu bukan nyuruh sholat, azan untuk penangkal berbagai kesulitan. Bahkan waktu saya pergi ke Kalimantan, ada yang pindah rumah, ternyata diawali dengan azan. Itu azan itu apa? Azan untuk ngusir makhluk halus bisa. Nah, ada juga azan untuk pengumuman.
Nah, suka ada yang adzan kan di situ. Nah, bisa zikir, bisa pengumuman, adzan ngumpul-ngumpul, ya almarhum mau masuk ke liang lahat. Begitu ya, itu namanya hikmah. Hikmah itu fungsi di luar fungsi yang sebenarnya. Fungsi lain dari fungsi yang sebenarnya. Itu namanya hikmah. Pulpen itu untuk nulis, tapi kalau gatal punggung kan bisa digaruk dengan pulpen. Nah, itu hikmah namanya. Jadi hikmah adzan ternyata bukan hanya untuk sholat, tapi ada kegunaan yang lain. Bahkan saya temukan kapan ya, lihat viral kan, ketika ada semburan dari gunung meletus, kan lahar ngalir luar biasa. Katanya itu lahar panas, ada yang lahar dingin. Kedengaran sayup-sayup, kedengaran suara azan. Itu suara apa Pak katanya? Suara azan. Azan itu apa? Untuk menenteramkan batin ulah gemper teuing gitu ya. Begitu ya, wallahu alam bisawab. Jadi boleh baca doa hanya ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah boleh. Pendek saja. Ya, ya berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, gimana menyikapi orang yang pemarah? Karena suami saya itu temperamental, cepat marah ya. Jadi kalau kita melihat ya, orang yang atau menghadapi orang yang marah, jadi kalau marah apalagi suami di rumah ya, kita lagi kemudian ada ngeluh sama saya, ini ibunya dimarahin katanya, terus kasar ngomongnya, saya bela ibu malah tambah sayang sama marah sama saya katanya. Jadi gini, kalau kita bicara tambah keruh suasana, maka lebih baik kita diam. Ya, kita diam. Ya. Karena diamnya itu untuk apa? Memperkecil amarah. Ya. Itu memperkecil amarah. Nah, ada hadis yang mengatakan as-samtu wa huwa awwalul ibadah. Diam itu permulaan ibadah. Itu diam. Diam apa? Menghadapi orang marah. Diam aja dulu. Tenang. Marahnya tambah makin jadi. Udah diam. Kenapa? Kita bukan level masa harus berantem gara-gara dia marah. Pernah seorang kakek kan ada kisah. Saya baca itu. Seorang kakek lagi jalan, ada kucing di tengah kolam. Dia di pohon yang sudah kering ya, ada di situ nggak bisa naik tuh. Ya diam aja, gimana caranya supaya nolong kucing. Dia silurkan tangan malah nyakar gitu kan, sudah berdarah-darah, tetap aja dia mau nolong kucing itu. Hanya dia ambil bambu ya, langsung dia gulayun ke bambu itu, tertolong. Ternyata diam-diam ada yang perhatikan. Seorang ibu, Pak kenapa waktu kucing marah tidak dipukul? Saya tidak mau mengotori tangan ini dengan pancingan amarah kucing. Kalau kucing marah wajar. Kalau saya kan punya akal. Masa gara-gara dia nyakar, karena panik, saya ikut marah. Saya nggak mau mengotori tangan yang sudah lama menahan amarah, kepancing amarah oleh kucing. Kata si ibu ini, pantesan katanya orangnya baik katanya. Gitu ya. Itu idfa billati ya asan. Tolak yang menyakitimu dengan prestasi kebaikan. Jadi asamtu wa huwa awwalul ibadah. Diam itu merupakan awalnya ibadah, permulaan ibadah. Gitu. Diam aja, tenang. Terus nyalse namanya rios, gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita sering juga manusia biasa ya kepancing. Cuma kalau pancingnya 10%, yang 90% diam lebih bagus. Kalau perlu, sok marah dulu. Sok marah. Bahkan ada keterangan yang lain, diam itu adalah asamtul jainu lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Jadi ketika orang itu marah, akalnya nggak jalan. Kita jangan ikut-ikutan nggak jalan akalnya. Ya. Kalau akal nggak jalan kan seperti orang gila, membabi buta. Resiko belakangan.
wah langsung aja. Kemarin kan ramai lagi ada perampokan ya, dibunuh berjamaah, lagi marah. Masya Allah, itu orang kalau sudah lagi marah itu nggak bisa terkendali, ujungnya setan tuh lebih dominan mempengaruhi dirinya. As-samtu jainul lil alim, as-samtul islah, diam itu damai. Diam itu benteng tanpa pagar. Nah, salah satu yang sangat populer adalah as-samtu wa huwa awwalul ibadah. Diam itu permulaan ibadah. Oh gitu ya. Nanti kalau sudah tenang baru bicara begitu ya. Berikutnya assalamualaikum waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin ya. Saya terbiasa kalau ada yang meninggal dunia sering mendoakan, mimpin doa dengan baca Fatihah. Salah satunya ya mudah-mudahan dosanya dimaafkan, diterima amal solehnya, dan wafatnya husnul khotimah. Gimana dengan doa itu, boleh nggak Pak Ustadz? Oh boleh. Satu, baca Fatihah. Karena surat Fatihah itu 1 dari 36 disebut juga suratut tolab, surat permohonan. Jadi disadari atau tidak ketika kita baca Fatihah sedang memohon kepada Allah. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami ibadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Apa di situ kami? Yang namanya kami berarti banyak di dalamnya. Kalau kita baca Fatihah, bukan hanya saya, anak saya masuk, istri saya masuk, keluarga besar saya masuk, seluruh kaum muslimin masuk semuanya. Jadi konsep Fatihah saja kita harus hidup berkami-kami. Bukan hanya untuk yang hidup termasuk yang meninggal. Itu satu. Terus gimana hubungannya dengan baca Fatihah selesai baca doa? Kan sering kan? Nah, tiba-tiba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Katanya ada yang tidak boleh. Masa diawali lagi, sedangkan Fatihah itu pembuka. Sudah diakhiri doa malah dibuka lagi. Harus paham bahwa Fatihah juga menyempurnakan permintaan kita. Umpama permohonan kita cuma 3 karena waktu terbatas kan. Diampuni dosa, anak soleh, lapang rezeki. Kita kan bukan hanya 3 yang diminta, termasuk ingin, sebutlah, punya rumah, ingin punya pasangan. Dengan baca Fatihah disempurnakan, ditambahkan oleh Allah kebutuhan kita. Itu ya, itu pentingnya baca Fatihah. Makanya kenapa Fatihah jangan ditinggalkan. Bahkan termasuk yang dianjurkan dibaca diulang-ulang adalah surat Fatihah, karena permohonan kita itu masih ganjil, belum genap, masih tidak sempurna, disempurnakan oleh Fatihah gitu ya. Nah, karena disempurnakan oleh Fatihah, maka jangan lupa baca Fatihah. Boleh ya, boleh, silakan ya. Walaupun hanya terbatas pokoknya. Udah baca yang ringan-ringan saja, Asmaul Husna silakan ya. Nah, berikutnya assalamualaikum waalaikumsalam. Di kami sudah ada kebiasaan setiap bulan menghadapi bulan Rajab atau hari besar Islam sering dijadikan momentum untuk bagi-bagi rezeki, santunan anak yatim, sekaligus memberi kepada yang ke jompo ya, sekaligus itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Bolehkah seperti itu peringatan hari besar? Nah, betulkah hari besar itu hanya 2, Idul Adha, Idul Fitri? Jadi begini, yang namanya peringatan bersejarah ya, itu ada perintah dalam Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri. Kisahkanlah, dongengkeun, sok obrolkeun, sok peringati peristiwa nu bersejarah teh supaya bagian dari tafakur. Berdasarkan surat Al-Isra 176 ini itu ada isyarat bahwa boleh
memperingati peristiwa bersejarah. Nah, apakah Nabi mengingat hari kelahirannya? Mengingat, karena beliau saum pada hari kelahirannya. Itu isyarat bahwa beliau mengingat hari bersejarah. Tujuannya untuk apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berilmu. Mau tahu pelajaran dari kisah tersebut? Itu tidak mungkin ada kalau tidak diperingati, tidak dipaparkan gitu loh. Ini sejarah Isra Mi'raj tanggal segini, kondisi Nabi begini, dalam keadaan sedih, Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu penting disampaikan supaya jangan sampai kita mengharamkan, ujungnya bisa jadi masalah, konflik semakin terbuka. Satu, kedua, hari bersejarah itu bungkusnya, isinya adalah taklim. Nah, taklim mengungkap peristiwa Isra Mi'raj gitu. Taklim mengungkap akhlak Rasul. Taklim mengungkap tentang hijrah Rasul. Nah, itu bungkusnya. Isra Mi'raj bungkusnya, Muludan bungkusnya. Isinya taklim atau pengajian. Sebut saja, gara-gara pengajian ini orang pada ke masjid berjamaah pada sholat. Apa kita tega membid'ahkan satu acara yang menyebabkan pintu hidayah dibuka oleh Allah? Jadi hati-hati ya. Karena itu bungkusnya, isinya pengajian, isinya taklim, isinya tabligh akbar, begitu ya. Nah, kalau teknis acaranya ada pembagian, ada santunan, ada apa syair, nggak ada masalah, silakan ya. Ya, berikutnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji sehat, alhamdulillah ya, walaupun biasalah kalau kondisi sekarang masya Allah ya, masya Allah. Badai tumaros dikirnu saya naonnya keur mayunan kasesah. Salah satunya ya. Perbanyak baca hauqalah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ulang-ulang itu. Siapa yang baca hauqalah fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan menangkal itu tis'ah ya, 99 masalah. Ada riwayat yang lain 44 masalah, ada riwayat yang lain 70 masalah. Mangga. Itu hadis Nabi, menangkal 99 masalah. Nah, ulang-ulang la haula wala quwata illa billahil alil azim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, masalah apa? Masalah apa saja ya. Pernah satu saat saya pergi ke satu tempat ngantri acara mepet, gimana ini? Saya lihat di depan itu nggak ada yang kenal. Satu-satunya cara, yang lain ngobrol sambil nunggu antrian, kita baca itu. La haula wala quwata illa billahil alil azim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiba-tiba salah satu wakil direksinya ngumpul, nempak saya, Bunda. Pak Ustaz ada apa? Ini Pak Mu ini. Udah lewat belakang lewat saya katanya. Di satu bank. Itulah salah satu contoh ya. Bisi ngantri saya tak baca. Ya. Inilah salah satu contoh nyata. Dan masih banyak yang lain. Nah, ada juga zikir dengan baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Al-Anbiya 87 kalau nggak salah. Nah, Nabi Yunus itu menghadapi kesulitan yang sangat, masuk ke perut ikan kan. Langsung baca doa itu, selamat. Pendek tapi menyelamatkan dengan catatan yakin dan ketulusan. Begitu ya. Berikutnya assalamualaikum waalaikumsalam. Ini jadi dua ya, hauqalah dan doa Nabi Yunus, ini salah satunya. Saya ikut komunitas Pak Ustadz, komunitas zikir. Alhamdulillah batin saya tenang, walaupun tentu tidak menyelesaikan 100% masalah. Tapi ketenangan batin itu yang saya cari dari majelis tersebut. Nah, tiba-tiba ada saudara yang dari luar kota melarang ulah deket teuing cenah.
bisi kalalanyuan. Ya, saya harus tahu dulu nih apa amalannya ya. Jadi jangan sampai dia melarang tidak tahu amalannya apa. Karena majelis zikir sangat banyak ya, ada majelis zikir memperbanyak salawat, ada majelis zikir memperbanyak istighfar, ada majelis zikir memperbanyak baca Quran. Nah, masa baca Quran salawat dilarang gitu kan? Nah, gitu maksud saya, harus tahu dulu. Tapi ada juga majelis zikir yang mengatasnamakan zikir di dalamnya mukholat, campuran. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan sekaligus menyesatkan ada. Ya, seperti ginilah contoh, salah satu contoh yang sempat datang ke rumah. Memang baca Fatihah Ustaz katanya, tapi bakar kemenyan, adan-adan cenah teu sarolat. Nah, itu yang menyesatkan. Karena salat itu kan pokok. Itu saluhat sairu amali. Kalau salatnya baik, baik yang lain. Nah, jadi selama tidak ditinggalkan yang 5 waktu dan selama ada dasar hukumnya, itu boleh ikut. Terus ada yang melarang. Nah, bukan berarti seluruh larangan itu kita ikuti walaupun saudara. Belum tentu. Nah, gitu ya. Jadi, ya sudah jam. Alhamdulillah.